Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Oke, alhamdulillah anak-anak, kita hari ini belajar tentang hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Tematik 4C, subtema 1, tentang keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam. Tujuan pembelajaran: siswa mampu mengamati gambar tentang hewan dan tumbuhan di lingkungan sekitar. Kedua, siswa mampu mempelajari cara-cara pelestarian sumber daya alam. 3. Siswa mampu mengidentifikasi perbuatan yang tidak melestarikan alam di lingkungan sekitar. 4. Siswa mampu mengamati dan mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Hewan dan tumbuhan di lingkungan sekitar. Perhatikan gambar halaman rumah berikut. Berikut ada gambar di halaman rumah dengan ada berbagai macam hewan dan tumbuhan. Di situ ada beberapa anggota keluarga yang sedang sibuk memberi makan hewan, menyiram tanaman, ataupun memperbaiki kandang. Nah, hewan-hewan apa saja yang ada di situ? Oke, ada kelinci, ada ayam, bebek, dan ikan. Tumbuhannya ada pisang, bunga, dan rumput. Nah, hewan dan tumbuhan merupakan makhluk hidup. Makhluk hidup memiliki ciri-ciri: 1. Bernafas, memerlukan makan dan minum, bergerak, tumbuh, berkembang biak, dan peka terhadap rangsangan. Pelestarian sumber daya alam. Pertama, pelestarian sumber daya alam hasil hutan. Pengambilan sumber daya alam harus sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, yaitu dengan sistem tebang pilih. Sistem tebang pilih adalah suatu cara memotong tumbuhan dengan cara memilih tumbuhan yang telah tua, sehingga tumbuhan yang muda masih dapat terus berkembang biak. Kedua, pengambilan sumber daya alam tidak bijaksana, yaitu menebang hutan secara liar atau merubah hutan menjadi perumahan, perkebunan, ataupun jalan. Pelestarian sumber daya alam hasil sungai dan laut. Bagaimana aturan mengambil ikan di laut? Aturannya tidak boleh menggunakan jala pukat harimau ataupun bom, racun, dan aliran listrik. Bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Perhatikan bagian-bagian bunga berikut. Nah, dari bawah ada akar. Akar bisa berbentuk tunggang ataupun serabut. Fungsi akar adalah: 1. Menyangga tumbuhan dan melekatkan tumbuhan dengan kuat ke tanah. Kedua, akar menyerap air dan mineral dari dalam tanah. 3. Akar dapat menyimpan makanan seperti bada wortel dan lobak. Fungsi batang. Batang dapat menyangga tumbuhan agar tetap tegak, dapat mengangkut mineral dan air dari tanah ke daun, dan mengangkut makanan dari daun ke bagian tumbuhan. Akar juga dapat menyimpan cadangan makanan, seperti pada bawang, kentang, ataupun jahe. Daun, fungsinya: 1. Sebagai tempat terjadinya fotosintesis untuk tempat pernapasan pada tumbuhan, menyimpan cadangan makanan seperti pada daun mint ataupun kol. Fungsi bunga, buah, dan biji. Bunga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan.
buah sebagai cadangan makanan, dan biji sebagai calon tumbuhan baru. Berikut bagian-bagian dari bunga. Bunga terdapat mahkota bunga yang berfungsi sebagai penarik hewan serangga untuk hinggap di bunga. Putik sebagai alat kelamin betina. Benang sari sebagai alat kelamin jantan. Ada daun kelopak, tangkai, dan dasar bunga. Daun dapat berbentuk menyirip, melengkung, menjari, ataupun sejajar. Kesimpulan. Setelah ini, kita dapat mengamati benda-benda hidup, yaitu berupa hewan dan tumbuhan dan benda mati di sekitar lingkungan kita. 2. Kita dapat melestarikan sumber daya alam yang diambil dari hutan maupun dari laut dengan memperhatikan aturan yang berlaku. 3. Kita dapat merusak sumber daya alam jika dalam pengambilan hasil sumber daya alam tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. 4. Untuk dapat melestarikan tumbuhan dengan baik, kita perlu mengetahui bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Alhamdulillah, kita sudah belajar tentang pelestarian sumber daya alam. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.